Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nirian SPD. Saya adalah salah satu CGP Angkatan 5 tahun 2022 dari SDN 016 Tandun. Tepatnya dari Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya dibimbing oleh seorang fasilitator yang bernama Bapak Sudarno MPD dan di bawah bimbingan pengajar praktek yang bernama Bapak Basri MPD. Setelah itu saya juga dibimbing oleh kepala sekolah saya yang bernama Uco Prengki SPD. Baiklah, hari ini saya akan menampilkan kegiatan praktik coaching pra observasi. Saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya yang bernama. Perkenalkan, saya Sulistina SPD. Saya adalah seorang guru dari SD 16 Tandun. Saya mengajar kelas 6B. Ya, baik, hari ini kami akan mempraktekkan kegiatan coaching kami. Assalamualaikum Kak Tina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini Kak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, keluarga juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih Kak. Nah, kira-kira nih, kita kan kemarin sudah merencanakan sebuah schedule ya. Kita akan melakukan kegiatan observasi atau supervisi akademik yang diawali dengan pra observasi. Oke. Kira-kira nih Kak, apa nih persiapan khusus yang Kakak siapkan untuk kegiatan supervisi akademik besok? Iya. Tentu saja yang akan saya lakukan, yang pertama menyediakan sarana prasarana yang nantinya kakak akan menampilkan PPT, ya berupa slide-slide yang akan diproyeksikan ke dinding atau papan tulis, kemudian media ajar, perangkat ajar, RPP serta LKPD siswa. Oke, berarti itu persiapan secara administrasinya ya. Nah untuk jenis materi nih Kak, apa kira-kira besok jenis materi yang akan Kakak ajarkan? Jenis muatannya apa? Kita kan udah tahu sama-sama nih ya, kalau di SD ini kita jenis tema. Nah kira-kira apa jenis materi yang akan Kakak ajarkan? Materinya adalah bekerja sama dalam mencapai sebuah tujuan, ya tepat di tema 2 persatuan dalam perbedaan. Untuk muatan pembelajarannya yang terkait dengan tematik bahasa Indonesia dan IPA. Itu berarti untuk muatannya ya? Iya, betul. Nah, untuk pemilihan materi ada nggak tindakan khusus yang Kakak lakukan? Apakah Kakak memilih materi tadi disesuaikan dengan lingkungan atau bakat siswa? Ada nggak pemilihan materi secara khusus yang Kakak lakukan gitu? Baik Bu Ade. Pemilihan materi itu tentu saja ada, karena nantinya anak-anak akan kakak bawa ke lingkungan mereka, ya ke lingkungan sekitar sekolah
untuk membuktikan ada apa tidak kerjasama bukan hanya pada manusia tetapi hewan-hewan tertentu dalam mempertahankan wilayahnya atau mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ya, artinya mempertahankan habitat ya. Iya betul, betul sekali. Nah, untuk kegiatan besok nih Kak, jenis kompetensi apa yang akan Kakak ajarkan dalam kegiatannya? Iya, untuk muatan bahasa Indonesia Kakak memilih kompetensi dasar yaitu menggali informasi penting dalam sebuah teks. Kemudian anak-anak dapat menuliskan informasi tersebut dalam kalimat yang efektif sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian anak-anak dapat meletakkan pada aspek apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan di mana. Jadi anak-anak tahu ketentuannya, ya, serta lebih mudah memahami tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian untuk muatan IPA, anak-anak dapat memperoleh atau mengidentifikasi bagaimana cara adaptasi hewan-hewan terhadap lingkungannya. Oke, berarti tadi ada kata mampu menuliskan, menganalisis dan mengidentifikasi. Iya, betul. Kata-kata tersebut sudah cocok untuk memancing rasa ingin tahu siswa ya. Iya, betul sekali deh. Siswa namanya meningkatkan kemampuan berpikir ke tingkat yang lebih tinggi. Berpikir kritis tentunya. Iya, berpikir kritis. Menurut saya sih kompetensi yang Kakak ajukan tadi cukup bagus ya. Sudah sesuai kalau menurut saya. Nah, betul deh. Ini Kak, kalau untuk tahap pelaksanaannya gimana nih? Metode apa kira-kira yang Kakak akan gunakan besok? Dan apa alasan Kakak memilih metode tersebut? Oke, akan Kakak jawab ya. Untuk model pembelajarannya Kakak memilih model pembelajaran discovery learning. Mengapa Kakak memilih model pembelajaran tersebut? Karena di situ nanti ada penemuan. Penemuan siswa ya, bagaimana sesuatu hewan dalam mempertahankan wilayahnya demi kelangsungan hidupnya. Kemudian ada pendekatannya lagi deh. Pendekatannya berupa saintifik ya, yang kita kenal dengan 4C ya, yang mulai dari mengamati ya, nanti akan mengamati PowerPoint yang Kakak sediakan, mengamati beberapa ekor hewan yang sudah disediakan, lalu nanti anak-anak dapat mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil laporannya secara berkelompok. Berarti metodenya discovery. Metodenya discovery, kemudian pendekatannya secara saintifik. Cukup memancing bagi siswa ya Kak. Lebih aktif lagi. Betul sekali. Meningkatkan tingkat kolaborasi. Nah, kira-kira untuk persiapannya gimana Kak? Kira-kira alat dan bahan yang Kakak perlukan gitu untuk mempersiapkan kegiatan tersebut apa saja? Yang pertama tentu Kakak menyediakan slide PowerPoint yang memancing atau memantik rangsangan terhadap siswa ya, dengan gambar-gambar tertentu. Tetapi nanti ada pengkaitan. Semula karena materi kita itu mempertahankan wilayah ya, sesuai dengan bagaimana peristiwa masa lalu ya, para pahlawan mempertahankan wilayahnya. Nanti akan Kakak tampilkan gambar, kemudian beberapa teks yang mungkin pendek. Kemudian karton berwarna hitam ya, karena karton hitam itu dia lebih mudah menyerap beberapa bagian warna. Kemudian kertas origami sebagai media interaktif siswa yang berwarna-warni ya, agar siswa lebih belajar itu lebih senang dan tidak bosan. Kemudian beberapa ekor hewan. Beberapa ekor hewan telah terjadi kesepakatan bersama Kakak terhadap anak didik Kakak, bahwasanya kami pada pembelajaran itu berlangsung kami akan membawa beberapa ekor hewan dari lingkungan rumahnya. Tetapi hewan-hewan tersebut tentu saja hewan yang tidak berbahaya. Alat dan bahan yang digunakan bukan hanya bersifat dari buku itu saja ya Kak? Tidak. Artinya ada yang diambil dari lingkungan siswa. Kemudian Kakak akan menyediakan modul pembelajaran siswa atau rancangan Kakak sendiri. Karena Kakak rasa anak-anak itu lebih mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh gurunya daripada buku gitu. Lebih dipersingkat, lebih padat. Kemudian gambar-gambarnya juga Kakak pilih yang lebih menarik, yang sesuai dengan lingkungan mereka juga. Sepakat Kak. Kita memang tidak bisa mengambil sumber belajar itu plek dari buku siswa tidak bisa. Banyak sumber belajar yang lain yang bisa kita berikan kepada siswa kita. Apalagi yang berhubungan dengan lingkungannya langsung. Betul. Saya sih sepakat Kak untuk hal yang seperti itu.
Iya. Nah, selanjutnya nih Kak, kira-kira untuk tahapan kegiatan pembelajarannya seperti apa nih gambaran tahapan kegiatan pembelajaran besok yang akan Kakak rencanain? Oke, seperti biasa ya Dek, kita mengikuti apa yang telah kita rencanakan atau kita rancang dalam RPP kita ya. Tentu saja kita memulai dalam RPP itu berupa tujuan pembelajaran. Menyampaikan. Iya, nanti tujuan pembelajaran itu kita sampaikan kepada siswa kita sepakati bersama apa-apa yang mereka lakukan. Kemudian seperti biasa pendahuluan, ya pendahuluan itu sangat penting untuk menciptakan motivasi serta semangat siswa dari mulai salam, kemudian absen, mengecek kader siswa, dan juga kita menciptakan rasa nasionalisme kepada siswa ya dengan lagu-lagu wajib dan sebagainya. Nah, di inti pembelajaran disitulah Kakak memasukkan model pembelajaran Discovery yang kita mulai dengan rangsangan, kemudian sampai dia membuat suatu bukti, ya. Kemudian pendekatannya di situ juga pendekatan secara saintifik, dari mulai mengamati sampai nanti anak-anak dapat mempresentasikan hasil diskusi mereka. Hasil diskusi mereka berupa laporan. Nah, di pembelajaran penutup nanti terjadi refleksi pembelajaran bersama-sama dan diharapkan anak-anak dapat menarik kesimpulan dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Yang saya pahami sih dari yang Kakak sampaikan tadi, seluruh kegiatan itu sudah berpusat kepada siswa, tidak lagi berpusat kepada guru kan. Nah, insya dengan kegiatan itu akan mengaktifkan siswa ya Kak? Iya, betul. Nah, selanjutnya nih Kak, untuk instrumen, bagaimana Kak? Ada tidak persiapan instrumen yang Kak siapin nih? Dan apa aja kira-kira? Iya, instrumen yang telah Kakak siapkan tentu saja sebagai penilaian atau acuan terhadap siswa ya. Yang pertama observasi terhadap karakternya, karakter yang harus dikembangkan siswa seperti santun, peduli, tanggung jawab serta kerjasama. Kemudian penugasan ya berupa daftar periksa, bisa apa tidak mereka menuliskan kalimat efektif dari informasi yang telah mereka dapatkan dari sebuah teks. Kemudian untuk pembelajaran IPA-nya mereka dapat mengkaitkan bagaimana cara adaptasi serta menceritakan bagaimana kerjasama hewan tertentu dalam mempertahankan wilayahnya. Oke, baik. Berarti instrumennya sudah terencana dengan baik ya? Betul. Oke. Kalau untuk materi Kak, nah secara umum nih Kak, bagian materi yang mana kira-kira akan sulit tersampaikan oleh siswa? Nah, bagaimana Kakak untuk menyelesaikan masalah bagi siswa yang sulit menerima tentang materi itu? Iya. Materi umum kan tadi sudah ditanya, sudah Kakak sampaikan ya, berupa kerjasama, kemudian persatuan dalam perbedaan. Nah, sekarang akan Kakak sampaikan materi yang khusus yang ada di pelajaran. Kalau Kakak rasa itu ada, ya. Berupa anak-anak itu kalau Kakak lihat agak sulit menuliskan kalimat efektif. Jadi mereka itu lebih senang dengan bahasanya sendiri gitu. Bahasa daerah ya Kak? Iya, bahasa daerah atau bahasa mereka sehari-hari. Jadi mereka bahasanya nggak baku nih ya? Iya, kurang baku dan tidak efektif. Jadi rencana Kakak itu bagaimana cara memperbaikinya ke depan? Nah, itu akan kita pertimbangkan nantinya. Berarti intinya ada tindakannya untuk anak-anak yang seperti itu. Iya, jadi materinya berupa informasi penting yang dituliskan dalam kalimat efektif itu yang sangat perlu kita perbaiki. Iya. Nah, untuk harapan Kak Tina nih, setelah kita melakukan proses praobservasi ini, kompetensi apa yang Kakak harapkan yang Kakak bisa peroleh nih dari kegiatan ini? Iya. Jadi kompetensi itu terkait kepada siswa ya Deh. Yang pertama tentu saja yang terkait dari pembelajarannya kan tentu bekerja sama nih. Jadi anak-anak itu yang pertama dapat meningkatkan karakter kerjasama. Kan mereka tuh berbeda-beda ya kan. Dalam satu kelompok itu ada agama Islam ataupun Kristen, kemudian sukunya ada Jawa, Batak, Nias, Minang dan sebagainya. Jadi Kakak harapkan karakter bekerja sama, kompak, berkolaborasi itu lebih baik. Kemudian ya sikap santunnya, bagaimana cara dia berbicara dengan kawan ataupun guru, kemudian kolaborasinya bagaimana, baik apa tidak, kemudian bertanggung jawab apa tidak melaksanakan dalam sebuah tujuan. Itu kompetensi sikap.
Sedangkan ya, betul. kompetensinya sudah disesuaikan dengan ini ya, dengan kognitifnya, dengan sikapnya. Iya, betul. Nah, untuk kompetensi sosial emosional ada nggak kakak sisipkan gitu? Kalau ada di bagian mana nih mau kakak sisipkan kompetensi sosial emosional? Iya, kan gini deh, kakak kan mengamati mereka itu dalam bekerja sama itu tercapai apa tidak 100% gitu. Jadi seperti pembelajaran sebelumnya, dalam bekerja sama itu memang agak susah tuh anak-anak itu. Susah berkolaborasi. Iya, susah berkolaborasi. Mana yang dia aktif, mana yang dia diam. Nah, jadi kakak ingin menyamakan kedua aspek tersebut supaya tujuan pembelajaran dapat diserap anak seluruhnya 100% gitu. Jadi itu sih yang perlu kakak perbaiki. Berarti untuk kompetensi sosial emosionalnya ada di bagian kolaborasi. Iya, kolaborasi, kerjasama, kemudian sopan santun dalam berucap, iya juga. Iya. Artinya kan kompetensi sosial emosional sudah kakak sisipkan dalam rancangan RPP dan akan diterapkan besok. Iya, betul. Nah, kita kan sudah berbincang-bincang di pra-observasi. Nah, apa sih harapan kakak dari kegiatan observasi ini? Kalau untuk anak tadi kakak sudah beberkan kompetensinya ini, itu dan sebagainya. Nah, untuk kakak sendiri apa yang kakak harapkan dari kegiatan pra-observasi? Ya, yang saya harapkan semoga pembelajaran nantinya berlangsung itu sesuai dengan apa yang diharapkan atau sesuai dengan alur RPP. Iya. Kemudian tujuan pembelajaran yang sudah kakak rancang semoga anak-anak bukan hanya 98% atau sebagainya, kakak ingin mereka itu menyerap seluruhnya. Kemudian segala penilaian yang dibuat itu semoga anak-anak dapat menjawab lebih mudah dan mereka bisa bernalar dengan kritis. Artinya nih yang saya tangkap dari kegiatan ini kakak bisa berharap bisa mempersiapkannya, ya, mempersiapkan secara administrasi, peralatan. Iya, betul. Oke, nih ini kan kita sering nih kak menerima atau diobservasi di kelas oleh kepala sekolah kita. Baik. Nah, untuk kegiatan ini kira-kira kakak merasa nervous nggak, merasa cemas nggak untuk kegiatan observasi besok? Kalau rasa nervous itu ya pasti ada ya, deh. Tapi semua itu kita tumbuhkan dengan semangat, motivasi dan dukungan dari kepala sekolah serta rekan sejawat kita tuh pasti ada. Jadi insya Allah kalau ada motivasi dan tanggung jawab kita dalam mendidik anak-anak itu nervous itu bisa kita kendalikan. Asalkan segala perangkat yang ada serta rancangan RPP berjalan dengan baik, insya Allah kakak siap. Dan nervous itu bisa dikendalikan. Artinya cemas, nervous itu sudah manusiawi ya. Iya. Nah, tinggal kitanya lagi bagaimana nih mengendalikannya, begitu bagaimana mengendalikannya, serta penuh tanggung jawab kira-kira. Iya. Nah, kira-kira nih kak, langkah-langkah yang akan kakak lakukan di kegiatan observasi besok di kelas secara gamblang gitu dari awal sampai akhir, seperti apa sih urutannya? Langkah-langkah, langkah-langkah rencananya tentu saja menyediakan apa yang diperlukan dalam proses pembelajaran berlangsung. Persiapan dulu ya? Iya, persiapan ya. Kemudian tentu saja yang paling penting itu media serta perangkat ajar. Oke, berarti iya harus betul-betul disiapkan. Kemudian hewan-hewan yang bisa kita angkat dalam pembelajaran itu apa gitu kepada anak-anak didik. Kemudian ya terselip tidak lepas dari kita yang berjiwa manusia Pancasila. Tentu saja kan ini pembelajaran terkait dengan lingkungan. Jadi nanti anak-anak akan kakak selipkan ya sebuah kata-kata dalam RPP itu berupa tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungannya. Artinya nih langkah-langkahnya kakak mulai dari persiapan alat dan bahan ya. Persiapan. Rancangan begitu? Iya, rancangan serta penilaiannya juga, penilaian kepada siswa, instrumennya maupun LKPD-nya. LKPD-nya lengkap dengan penilaian kognitif maupun psikomotornya. Ya. Nah, dari tangkapan saya sih sepertinya persiapan kakak ini sudah maksimal gitu. Insya Allah. Sudah bagus. Luar biasa lah persiapannya untuk kegiatan observasi besok. Insya Allah. Nah,
ketika ini sudah kakak persiapkan secara matang, kira-kira nih kapan tepatnya bisa kita lakukan kegiatan observasi kak? Iya, kalau bisa secepatnya deh ya. Karena kakak ingin mencoba gitu. Ingin mencoba setelah RPP sudah kakak sediakan, kakak ingin mencoba gitu kan. Menyenangkan apa tidak? Karena kan anak SD ini pembelajaran tuh nggak bisa kita fokuskan seperti mahasiswa, ya kan? Mereka belajar sambil bermain walaupun mereka sudah tingkat atas. Jadi untuk secepatnya insya Allah kita laksanakan tanggal 10 Oktober ya Dik? Iya, berarti hari Senin. Ya, hari Senin. Oke. Nah, kalau persiapannya sudah sematang itu sih saya kira secepatnya bisa untuk hari Senin ya? Iya, insya Allah deh. Nah, dalam segala persiapan tadi mulai dari perancangan dan sampai akhir tadi nih kak, tentunya kakak butuh dukungan nih. Dukungan siapa sih yang kakak harapkan? Oke, kalau dukungan tuh wajib ya, wajib karena kita sebagai guru ya kita juga merupakan bagian administrasi ya dalam suatu sekolah. Tentu saja kita memerlukan dukungan dari kepala sekolah. Ya, yang utama ya. Iya, karena kan kita meminta segala perangkat media ajar kan terhadap beliau. Iya. Jadi kita memerlukan itu, tapi alhamdulillah kepala sekolah kita ngemong ya dia. Beliau mau memberikan apa saja yang kita butuhkan demi kelangsungan pembelajaran kita di sekolah. Kemudian rekan sejawat juga demikian, rekan sejawat berupa dorongan ya, dorongan kita untuk mempersiapkan segala sesuatu ya demi kenyamanan belajar siswa, kita saling bekerja sama sepertinya. Oke. Artinya dukungan itu yang pertama dari kepala sekolah, ya, kemudian dari rekan sejawat. Dari rekan sejawat kita saling memotivasi ya. Saling motivasi. Kemudian anak-anak juga semangat. Iya. Sebelum pembelajaran dimulai mereka itu bersedia membawa apa saja dari rumah Bu yang diperlukan gitu. Hewan apa saja gitu. Jadi kan mereka memang menyenangi gitu. Iya. Menyenangi pembelajaran ini. Sehingga dengan dukungan tadi semuanya akan berjalan dengan lancar. Amin. Ya, oke. Nah, sekarang kan udah tertata rapi nih apa yang mau direncanakan, seperti apa skenarionya di kelas, betul. Apa yang akan kita lakukan, itu kan sudah tertata rapi nih kakak bikin. Nah, komitmen kakak ke depannya gimana nih kira-kira dalam kegiatan supervisi akademiknya? Iya. Tentu saja kakak berkomitmen, kakak itu akan melaksanakan pembelajaran sesuai rencana, penuh tanggung jawab, kemudian menilai dengan benar-benar apa yang sudah dikerjakan oleh siswa sesuai dengan instrumen objektif. Iya, objektif sesuai dengan instrumen penilaian dan LKPD yang sudah kakak susun. Semua dilaksanakan dengan penuh semangat, motivasi dan tentu saja tanggung jawab. Iya. Sepertinya dari rancangan maupun rencana-rencana yang kayak yang kakak beberkan tadi sudah lumayan luar biasa ya. Saya harapkan sih nanti ke depan di kegiatan intinya akan tampil sangat bagus. Mungkin kegiatan praobservasi cukup sekian ya kak. Iya. Terima kasih sama-sama. atas kehadirannya hari ini. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan dalam kegiatan observasi nanti berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita inginkan. Iya, oke, terima kasih. Baik. Selamat siang Kak Dina. Iya, selamat siang deh. Terima kasih.